Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para siswa kelas 10 MAB, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih dan kita akan membahas bab kelima, masih tentang masalah sholat ya, masih masalah sholat, yaitu tentang sholat sunnah. Fi sholat tatawwu, tentang sholat sunnah ya. Sholat tatawwu yaitu sholat sunnah. Wa fi masail, dalam hal ini ada beberapa masalah ya. Wal muradu bi tatawwu kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud tatawwu adalah setiap ketaatan yang bukan wajib. Setiap ketaatan yang bukan wajib itu namanya tatawwu. Sekarang kita masuk ke masalah pertama, al-masalatul ula. Masalah pertama, fadluha wal hikmatu min masyru'iyyatiha. Utamanya dan hikmah disyariatkannya salat tatawwu. Salat tatawwu termasuk salah satu amalan ibadah yang paling utama setelah jihad di jalan Allah ya. Jadi salat sunnah itu termasuk amalan ibadah paling utama setelah jihad ya, dan menuntut ilmu. Jadi termasuk amalan yang paling utama setelah jihad dan menuntut ilmu. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub ila rabbi binawafil shalah. Karena Rasulullah senantiasa mendekatkan kepada Allah dengan salat-salat sunnah. Ya, jadi keutamanya sangat besar ya. Tuh. Ini hadisnya yang terkenal adalah Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harb, dan seterusnya ya. Ini tentang hadis tentang keutamaan sholat sunnah. Nah, ini hadisnya seperti ini ya. Kemudian hikmah disyariatkannya. Hikmah disyariatkannya adalah rahmatan bagi ibadih, sebagai rahmat ya. Rahmatan bagi ibadih, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya ya. Faqad syara subhanahu wa ta'ala rahmatan bagi ibadih. Allah mensyariatkan salat sunnah sebagai rahmat bagi hamba-hambanya ya. Jadi intinya hikmahnya sebagai rahmat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Faj'al li kulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Allah menjadikan setiap satu salat fardu itu salat sunnah yang sejenis. Liyazdadal mu'minu imanan, agar orang beriman semakin bertambah imannya, marifatan fit darajat, dan derajatnya menjadi tinggi bifi'li hadza tatawwu, dan melakukan amalan tatawwu tersebut. Walitukmilul faraid, dan untuk menyempurnakan salat ibadah, salat sunnah. Wa tudbaru yaumil qiyamah bihadza tatawwu, dan salat fardu itu nanti pada hari kiamat akan ditutup, akan dibantu ya. Akan dibantu dengan salat sunnah. Ya, itu ya. Itu seperti itu. Itu hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya itu seperti itu. Dan hadis yang sangat terkenal ini kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu al-muslim yaumil qiyamah shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat ya. Dan seterusnya. Ini hadisnya riwayat siapa ini hadisnya? Ya, riwayat Abu Dawud dan Nasai, Ibnu Majah ya. Tuh seperti itu ya. Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Ya, kemudian masalah kedua ya, yaitu tentang bagian-bagian salat sunnah. Jadi bagian-bagiannya ya. Salat tatawwu ala nawain, salat sunnah itu ada dua macam, ada dua jenis. Jadi salat sunnah itu ada dua jenis. Ya, jenis pertama an-nawal awal shalawatun maqqata bi awqatin muayyanah, salat-salat yang ditentukan dengan waktu khusus. Jenis pertama dari sholat sunnah adalah sholat-sholat yang ditentukan waktunya. Sholat-sholat yang ada waktu khususnya. Sholat-sholat yang waktunya ditentukan. Sholawatun muwaqqatah bi awqatin muayyanah. Mutusama bi nawafil al-muqayyadah. Disebut juga nawafil muqayyadah, sholat sunnah yang dibatasi. Yang dibatasi dengan waktu. Ya, wa hadhihi minha tabi'un ma huwa tabi'un lil faraid. Di antaranya ada yang mengikuti sholat fardu ya. Seperti sunan rawatib ya, itu mengikuti sholat fardu ya. Ada juga yang tidak mengikuti sholat fardu seperti sholatul fitr
Ada juga yang tidak mengikuti sholat fardu seperti sholat witir. Ya. Minha ma laysa bitabi'in ka sholat witri wa duha, dan juga seperti sholat duha, wal kusuf, dan seperti sholat kusuf, sholat gerhana. Ya. Jadi ada yang mengikuti sholat fardu, ada juga yang tidak mengikuti sholat fardu. Yang mengikuti sholat fardu contohnya rawatib, yang tidak mengikuti seperti witir, duha, dan sholat gerhana matahari ya, dan matahari sholat gerhana bulan. Ya. Kemudian jenis kedua, an-nawasani sholawatun ghairu muwaqqata bi waqtin muayyan. Salat-salat yang tidak ditentukan waktunya dengan waktu-waktu khusus. Salat-salat yang tidak ditentukan waktunya, ya. Waktu sama binawafil al-mutlaqah, disebut juga nawafil mutlaqah, salat sunnah mutlak, ya. Ya, itu jadi ada dua jenis ya. Tadi telah dijelaskan. Kemudian an-nawal awal anwa'un muta'addidatun ba'du aqatu min ba'd. Jenis pertama itu bermacam-macam, sebagiannya lebih kuat dari sebagian lainnya, ya. Yang jenis pertama ya, yang jadi yang ditentukan waktunya, itu sebagiannya lebih kuat dari sebagian yang lainnya. Wa aqadu anwa'il kusuf, dan sholat jenis pertama yang paling ditekankan, ya, paling dianjurkan adalah sholat gerhana. Kemudian setelah sholat gerhana adalah al-witir, sholat witir ya, sholat witir, al-witru, sholat witir. Kemudian sholat istisqa, kemudian sholat tarawih, ya, itu sholat yang ditentukan waktunya. Adapun jenis kedua yang tidak ditentukan waktunya, ya, ini disyariatkan baik boleh dilakukan pada siang hari maupun malam hari, ya. Jadi sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya boleh dilakukan pada malam hari maupun siang hari, baik siang maupun malam hari, kecuali pada waktu-waktu terlarang, ya. Wa sholatul laili afdalu min sholatin nahar, dan sholat pada malam hari itu lebih utama daripada sholat pada siang hari, ya. Tuh seperti itu. Al-mas'alatul rabi'ah, ya, masalah ketiga, ini masalah ketiga ya. Al-mas'alatul tsalitsah, matusannu lahul jamaah min sholati tatawwu'. Salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Salat sunnah yang disunahkan berjamaah, yaitu salat tarawih, kemudian salat istisqa, kemudian salat gerhana. Jadi salat sunnah yang dianjurkan berjamaah adalah salat tarawih, istisqa, dan salat gerhana. Kemudian ada rawatib. Masalah keempat adalah jumlah sholat rawatib. Jumlah sholat rawatib. Ar-rawatib jamu ratibah. Rawatib itu adalah jamak dari kalimat ratibah. Apa arti ratibah? Ad-daimah al-mustamirrah, yang terus menerus dan berlangsung terus menerus. Itu namanya ratibah. Maka bahasa Arabnya gaji itu ratib, karena dia diberikan secara rutin. Diberikan rutin setiap bulan, maka dinamakan ratib. Sama dengan rotibah. Kenapa dinamakan sholat rotibah, sholat rawatib? Karena dilakukan terus menerus. Nah, itu namanya sholat rawatib. Itu yang mengikuti sholat fardu. Ya, gunanya adalah sholat rawatib ini adalah untuk menutupi kekurangan pada sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu ini ada yang kurang, ditutup dengan sholat rawatib. Ya. Adapun jumlahnya, jumlah sholat rawatib adalah ada 10 rakaat. Jumlah sholat rawatib ada 10 rakaat. Wa adatu rawatib 10 rakaat. Jumlah sholat rawatib ada 10 rakaat. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar, hafiztu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain qabla zuhur. Aku hafal dari Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, 4 seperti ini. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. Kemudian 2 rakaat setelah isya, yaitu 8. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, yaitu 10. Nah, itu adalah sholat rawatib pada 10 rakaat. Ya, itu seperti yang telah dijelaskan tadi ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu jumlah sholat rawatib. Ya. Dan ditekankan itu ya, itu dianjurkan sekali agar seorang Islam itu, seorang Muslim, dia menjaga
sholat 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat. Dianjurkan dia menjaga sholat sunnah 12 rakaat. Ini hadisnya adalah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin muslimin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yawmin yang sholat rakatan." Tidaklah seorang muslim sholat setiap harinya 12 rakaat illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi rumah di surga itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Nah, rumah di surga itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ya, itu ya. Itu tadi tentang sholat tadi jumlah sholat yang dimaksud 12 rakaat ini. Sholat sunnah 12 rakaat adalah sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat tadi yang telah dijelaskan. Jadi 10 rakaat rawatib yang tadi telah dijelaskan ditambah lagi dengan sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur. Ya, itu ya. Jadi tadi sholat yang 12 itu tadi dijelaskan tadi ya. Jadi yang tadi 10 ya. Tadi dijelaskan ini ya, 10 rakaat. Kemudian sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Jadi sebelumnya ini kan sebelum zuhur hanya 2 rakaat. Ditambah lagi dengan sebelum zuhur 4 rakaat. Berarti apa? 10 ya. Berarti 10 ditambah 2 berarti 12. Jadi asalnya kan 10 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat. Ya, itu ya. 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kan 10. Ditambah lagi dengan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Sehingga sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Sehingga jumlahnya ada 12. Karena 10 ditambah 2 menjadi 12. Ya. Ini yang dimaksud dengan hadis di atas tadi. Ya. Ya. Adapun sholat rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh atau rakaatul fajr. Rakaatul fajr. Jadi sholat rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sunnatul fajr al-qobliyah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena Rasulullah bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat sebelum subuh yang hanya beberapa detik, mungkin hanya beberapa menit ya, mungkin nggak sampai, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mulia sekali, sangat utama sekali sholat rawatib, terutama sholat 2 rakaat sebelum subuh atau rakaatul fajr ya, itu seperti itu. Kemudian masalah kelima adalah hukum witir. Keutamanya dan waktunya. Hukum witir, keutamanya dan waktunya. Adapun hukum witir adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Ya, karena Rasulullah sangat menganjurkan sholat ini. Ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai ganjil. Allah itu tunggal satu ya, dan menyukai yang ganjil-ganjil. Allah itu maha ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Maka sholat witir ini sangat utama. Ya. Adapun waktu sholat witir adalah waktu sholat witir di sini dicatat ma baina sholatil isya wa sholatil fajr bijma'il ulama, adalah antara sholat isya sampai sholat subuh. Jadi setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh itu sholat witir, jangkanya sangat lama. Ya, waktunya itu sangat lama, berjam-jam ya. Ya, karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Ya. Faidah tolak al-fajr fala witra, apabila telah terbit fajar maka tidak ada sholat witir. Ya. Jadi apabila telah terbit fajar maka tidak ada sholat witir. Ya. Itulah. Jadi waktu witir itu berakhir setelah masuknya waktu sholat subuh. Ya. Ya, itu sholat witir tadi ya, tentang sholat witir. Ya, kemudian dan masih sholat witir, wa sholatul witri akhirul laili afdalu minhu fi awali. Sholat witir di akhir malam itu lebih baik dari sholat witir di awal malam. Sholat witir di jam 8
itu kalau kita sholat witir jam 4 atau jam setengah 4 itu lebih baik daripada sholat witir di jam 8 malam. Ya, sholat witir jam setengah 4 ya pagi itu lebih baik daripada sholat witir jam 8 malam. Itu ya, itu seperti itu. Ini yang perlu dicatat ya. Ya, kita ambil poin-poinnya saja ya. Kita ambil poin-poinnya saja. Kemudian masalah ke-7 adalah masalah sadisah. Sifatul witri wa adatul rakaati. Sifat tata cara salat witir dan jumlah rakaatnya. Al-witru aqallu rakaatun wahidah. Salat witir itu minimal 1 rakaat. Salat witir minimal 1 rakaat. Dalilnya hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Al-witru rakaatun min akhiril lail. Salat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Salat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Ini dalil tentang salat witir bahwa jumlah minimal salat witir adalah 1 rakaat. Ya. Wa yajuzul witru bi 3 rakaatin. Dan boleh menunaikan salat witir dengan 3 rakaat. Boleh menunaikan salat witir 3 rakaat ya. Itu boleh ya menunaikan salat witir 3 rakaat. Dalilnya Rasulullah bersabda, karena Nabi SAW yusolli arba'an falatasalan husnihina wa tulihinna. Summa yusolli arba'an falatasalan husnihina wa tulihinna. Summa yusolli thalathan. Kalimat summa yusolli thalathan, kemudian beliau sholat 3 rakaat, itu adalah sholat witir. Nah, watajuju hadis salat selama ini. Dan 3 rakaat ini boleh dengan 2 salam. Jadi pertama 2 rakaat, yang 1 rakaat 1 salam. Jadi ada 2 salam ya. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Nah, itu juga boleh. Ya. Nah, itu juga boleh. Jadi sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam juga boleh. Ya. Wala tusalla bi tasyahudaini wa salamin wahid. Dan tidak boleh sholat witir ini dilakukan dengan 2 tasyahud dan 1 salam. 2 tasyahud dan 1 salam tidak boleh. Hatta la tushbihu sholatul maghrib, agar tidak menyerupai sholat maghrib. Nah, maka Rasulullah melarang demikian. Jadi menunaikan sholat witir dengan 2 tasyahud dan 1 salam itu tidak boleh karena menyerupai sholat maghrib. Nah. Kemudian wa yajuzul witru bisa bi rakaatin wa bi khamsin. Dan salat witir juga boleh dengan 7 rakaat dan 5 rakaat. Boleh 7 rakaat, boleh 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha, dan tidak duduk kecuali di akhir rakaat. Jadi misalkan salat 5 rakaat itu baru duduk di rakaat kelima, ya itu boleh. Atau 7 rakaat baru duduk di rakaat ke-7 boleh ya. Dalilnya di riwayat Aisyah bahwa Rasulullah itu salat malam 13 rakaat. Rasulullah SAW 13 rakaat, yutiru min dzalika bi khamsin. Kemudian 5 rakaatnya itu ganjil ya. 5 rakaat dilakukan dengan duduk di akhir rakaat. Jadi sholat 13 rakaat, tapi yang 5 rakaat itu beliau hanya duduk di rakaat kelima. Ada sholat 13 rakaat, beliau sholat 5 rakaat hanya duduk di rakaat kelima. Berarti hanya 1 salam, 1 duduk. 1, 2, 3, 4, kelima baru duduk. Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Ya, inilah pembahasan pada kesempatan kali ini tentang fikih ya. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ya. Jadi masih masalah sholat sunnah ya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa sholat sunnah jadi yang dijelaskan adalah at-tatawwu ya. Ya, tatawwu, at-tatawwu ini maksudnya sholat sunnah, sholat sunnah ya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.